Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kawan-kawan semuanya dalam acara virtual talk show. Ini berkenaan dengan bagaimana Undang-Undang CK, Undang-Undang Cipta Kerja, pasca putusan MK. Pastinya Anda semua sudah pada tahu itu soal Undang-Undang CK, putusannya bagaimana. Nah, hari ini kawan-kawan semuanya dalam kerangka ini kita mau diskusi dengan salah satu pendekar di Mahkamah Konstitusi. Kita kedatangan tamu, Mas Gunawan. Saya biasa panggil Mas Gun. Gimana Mas Gun? Sehat, alhamdulillah. Puasa Mas Gun? Alhamdulillah masih puasa. Oh ya, ini hari ke berapa Mas Gun? Hari kedua ya. Ya pasti kawan-kawan semuanya kalau sering datang ke Mahkamah Konstitusi mengurus kasus-kasus rakyat, pasti kalau lihat di webnya atau di katakanlah di putusan MK pasti sering ketemu Bapak satu ini, Bapak Gunawan. Beliau penasihat di ACS Mas ya? Iya. Oke, kita mungkin bisa cerita dulu Mas, kalau tidak salah itu teman-teman tuh ada namanya KEPAL ya, Koalisi Pembela Konstitusi. Ini organisasi apa ini Mas? Mungkin bisa cerita dulu ke kawan-kawan sebelum kita masuk ke cerita Undang-Undang Cipta Kerja dan yang lain. Ya, baik Mas Rambo, terima kasih atas undangannya. KEPAL itu Komite Pembela Hak-Hak Konstitusional. Itu terdiri dari sekitar belasan organisasi gitu ya. Ya. Yang terkait agraria, perburuan, nelayan, petani, pangan, hak atas pendidikan dan lain-lain gitu. Kenapa diberi nama KEPAL ya? KEPAL ini kan sebuah komite aksi hukum lah, bisa dibilang begitu, dari organisasi-organisasi tadi sewaktu melakukan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa pembela hak konstitusional? Karena yang pertama ini kan organisasi-organisasi yang tergabung di dalam KEPAL ini kan sudah sering melakukan uji materi berbagai macam undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, banyak yang permohonan kita dikabulkan gitu. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan kita semacam amunisi atau tafsirnya, bunyinya UUD 45 dan seterusnya lah, artinya terjadi pembentukan hak di sana gitu. Nah, ini yang kemudian penting untuk terus kita jaga, karena kemudian kita pandang Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak melanggar hak-hak konstitusional yang sebetulnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi satu, kita meletakkan bahwa hak konstitusional itu sudah diakui, kemudian kita memposisikan kita ini yang akan membelanya, itu apa yang sudah kita kerjakan sendiri. Jadi kalau hakim konstitusi itu penjaga konstitusi, ya kita membelanya, membela hak-haknya. Kalau dia konstitusinya, kita hak-hak konstitusionalnya, begitulah. Itu. Nah, yang kedua kan tentu saja kemudian sewaktu kita pergunakan untuk sebagai komite atau aliansi untuk uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita mengharapkan seperti tadi itu. Kalau yang pertama itu uji materi, banyak hak konstitusional yang diakui. Nah, sekarang dalam uji formil itu yang hendak kita dorong adalah pengakuan hak konstitusional kita dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi materinya kita sudah banyak kita rujuk. Nah, sekarang cara membentuk undang-undangnya itu yang menjadi hak kita, yang harus kita perjuangkan. Itu yang kenapa mempergunakan istilah KEPAL. Iya. Jadi kita pernah ketemu dulu Undang-Undang Perkebunan Mas Gun ya? Iya. Ya, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dan banyak. Iya. Saya sampai tidak ingat beberapa undang-undang yang pernah di-JR sama teman-teman ini. Sebenarnya banyak sekali. Ya, tadi ada yang dikabulkan, tapi memang ada juga yang ditolak. Tapi ada modal awal lah ceritanya begitu, yang dikatakanlah dikumpulkan kawan-kawan untuk
menerangi atau membuat hak-hak konstitusional rakyat itu benar-benar ditafsirkan secara rinci ya sama si hakim-hakim MK ya. Nah balik Mas, sekarang kita ke Undang-Undang Cipta Kerja atau orang bilang namanya Omnibus Law. Ini apa sih yang menjadi katakanlah latar belakang ini? Kenapa sih kok ada Undang-Undang Cipta Kerja ini? Mungkin persepsi dari pemerintah kali ya. Kenapa itu, terus kenapa sih teman-teman di Kepal begitu kok katakanlah menolak ini begitu? Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya mungkin Mas. Ya, yang pertama itu kan kalau latar belakang kan nampaknya Bank Dunia ini kan bikin ranking ya, easy of doing business itu, atau apa itu, kemudahan berusaha. Nah, jadi dia mengeluarkan ranking negara-negara mana yang peringkatnya baik atau peringkatnya tidak baik. Gitu. Ya. Nah, pemerintah kita itu berusaha mengejar supaya naik gitu ya, agar investasi itu bisa mudah masuk. Itu sesungguhnya menimbulkan problem pertanyaan juga ya. Apakah benar investasi kita itu susah masuk gitu? Yang bikin ranking Bank Dunia. Bank Dunia. Bukan BPA. Bukan. Nah itu menarik ya, sebelum ke Undang-Undang Cipta Kerja ya. Misalnya begini dulu kita kalau perjanjian internasional itu kan kalau kita ikut itu kan berarti satu negosiasi disepakati gitu. Baru kemudian kita meratifikasi sebuah ikatan internasional. Ataupun kalau dengan Bank Dunia ya ada proyek apa kita kerjakan ada model itu. Tapi ini kemudian tidak ada negosiasi, tidak ada penandatanganan, tidak ada ratifikasi, tapi berhasil mendorong kita untuk terpaksa harus ikut. Kan gitu itu. Kalau rankingnya turun nanti khawatirnya investor nggak datang gitu. Ada banyak itu, ada soal pertanahan, ada bangunan, soal. Jadi ini persepsi Bank Dunia betul, bukan persepsi rakyat Indonesia gitu kan? Iya. Nah karena ranking itu kan kemudian kita berusaha dalam tanda petik memperbaiki kondisi lewat jalur hukum atau undang-undang gitu. Nah itu tadi timbul pertanyaan pertama, apakah benar investasi itu susah masuk di Indonesia gitu? Atau yang kedua, antara problem investasi dengan yang mau diatur itu terkoneksi atau tidak? Nah misalnya contoh begini, UUPA mau diganti gitu, tapi kan kemudian tidak berhasil. Ada RUU Sumber Daya Agraria, kemudian RUU Pertanahan, materi dalam RUU Pertanahan inilah yang kemudian pindah ke Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, jadi sebenarnya sudah ada dulunya. Jadi dulunya mau menghantam UUPA, tapi tidak jalannya susah, jalan terus lah. Gitu. Citranya dianggap buruk, begitu. Nah, misalnya gini, di luar kemudian jadi RUU Pertanahan ya, kemudian mengatur isu nanti kemudian muncullah isu HGU bisa 90 tahun. Wih, satu apa itu Mas Gun? Iya. Nah itu kan sesungguhnya sebelumnya juga pernah diatur ya di dalam Undang-Undang Penanaman Modal 75 tahun. Undang-Undang PNM ya. Penanaman. Jadi kan kita dulu ada Undang-Undang Penanaman Modal asing, kemudian dirubah jadi Undang-Undang Penanaman Modal di zaman Pak SBY. Itu kalau tidak salah Undang-Undang PMA itu lahir zaman Orde Baru awal ya. Zaman Orde Baru awal. Nah di situ misalnya kaitannya dengan HGU ya, itu kan yang kemudian kita tentang. Iya. Kemudian kita uji materi dan kita dikabulkan permohonan kita. Nah pendapat Mahkamah Konstitusi itu kan dua hal yang kita garis bawahi. Satu, reforma agraria yang tadinya cenderung diatur oleh mekanisme undang-undang pokok agraria, itu kemudian menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat di bidang pertanahan, itu bentuknya salah satunya adalah pendistribusian kembali tanah. Ya. Itulah dasar landasan konstitusional dari reforma agraria. Terus kemudian yang kedua yang penting adalah bahwa menurut MK nggak ada hubungannya itu HGU 90 tahun atau 75 tahun dengan kemudahan investasi.
logika yang dibangun kan gini Mas Gun, kalau panjang perusahaan merasa aman. Iya. Nah, karena yang ditekan MK kan kemudian ya masalah kepastian hukum, masalah ketenaga kerjaan dan sebagainya itu kan, berarti itu menggambarkan antara yang mau dicapai sama solusi itu tidak pas. Nah, sekarang coba kita lihat dari konteks kita ini diskusi. Sewaktu Pak Jokowi jilid pertama, itu kan kemudahan berinvestasi atau easy of doing business ini kan mau dikejar dengan kalau kita tarik dulu sebelumnya kan malah hobinya deregulasi. Jadi hambatan-hambatan hukum itu kalau bisa dikurangi lah peraturannya gitu karena ini makin banyak aturan makin ribet gitu. Tapi dalam prakteknya kemudian kan tidak deregulasi karena Pak Jokowi ini banyak mengeluarkan regulasi dalam pengertian aturan di bawah undang-undang. Mulai dari PP hunian untuk orang asing dan banyaklah gitu. Nah, tetapi dalam kenyataannya secara evaluasi banyak peraturan ini susah dijalankan. Gitu. Nah, waktu jilid kedua ini kemudian dari yang tadinya bermain di tingkat regulasi kepancing untuk masuk ke undang-undang produk legislasi. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua dulu lah biar nggak lupa. Yang kedua itu kemudian mungkin dorongan isu ini yang kemudian menginginkan percaya diri kita masuk ke produk legislasi, yaitu mempergunakan istilah omnibus law. Nah, belajar dari sebelumnya ini dugaan saya kenapa kok mainnya di regulasi, karena kalau mekanisme pakai undang-undang seringkali digugat masyarakat kalah. Jadi sudah dalam benak pemerintah itu merasa kalau bikin undang-undang digugat di MK sudah takut kalah gitu, udah takut duluan. Misalnya begini, kaitannya produk hukum dengan hukum sebagai produk politik gitu. Misalnya gini tadi Mas Rambu, undang-undang penanaman modal asing kan di awal Pak Harto. Artinya Pak Harto ini memandang harus diperlukan serangkaian undang-undang yang bisa investasi masuk besar-besaran. Jadi memudahkan investasi dari luar masuk ke dalam. Itulah kemudian misalnya undang-undang penanaman modal asing satu itu. Karena kita itu kekayaan alamnya yang mau dijual, maka kemudian UU-PA diabaikan, cenderung menciptakan produk hukum baru untuk mempermudah investasi itu. Misalnya undang-undang pokok pertambangan, undang-undang pokok kehutanan, yang pokoknya yang pakai pokoknya. Pokok agraria juga ya. Nah, terakhir kan justru dalam kenyataannya Orde Baru krisis. Ya kan, jadi kan pertanyaannya gimana ini? Udah menciptakan tidak hanya produk hukum ya, termasuk security approach, pendekatan keamanan, banyak hal yang digunakan ternyata berakhir dengan krisis. Satu itu. Kemudian Pak Harto diganti Pak Habibie, kita lewati Pak Habibie kan sebentar. Kemudian Gus Dur juga sebentar kita lewati. Sekarang ke Bu Mega. Dalam kasus Bu Mega ini banyak undang-undang yang kita tuduh meliberalkan sumber-sumber agraria dan banyak menjadi objek uji materi di Mahkamah Konstitusi, kehutanan, sumber daya air, perkebunan, ketenaga listrikan, itu semuanya di era Bu Mega dalam waktu pendek 3 tahun gitu ya. Tapi dalam kenyataannya Bu Mega tidak bisa 2 periode. Satu itu. Yang kedua Pak SBY. Pak SBY di akhir periodenya juga kemudian membentuklah undang-undang penanaman modal. Di luar ada beberapa undang-undang yang mengandung masuk liberalisasi, misalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya. Itu kan sangat terkait dengan menciptakan kawasan ekonomi khusus, pelabuhan bebas yang nantinya akan terintegrasi atau terkoneksi lah dengan internasionalisasi modal. Memilih lah nanti ikut Eropa, Amerika atau ikut Tiongkok lah gitu ya. Tiongkok. Jalur sutra baru. Kenyataannya periode terakhirnya Pak SBY isunya krisis juga.
Krisis tahun 2000. Pak SBY terakhir itu berarti 2014 ya. 2014. Yang kemudian dalam mengatasi krisis muncullah Senturi, gitu. Nah itu kan berarti ada yang tidak match kan antara problem mengatasi ekonomi ini dengan seakan-akan bebannya ada di undang-undang. Jangan-jangan ya memang undang-undang masalah ya. Gitu. Jangan-jangan perilaku korupsi, kolusi, birokrasi yang istilahnya berkepanjangan atau berkarat lah, itulah justru menciptakan situasi yang kita maksud dengan kemudahan berinvestasi. Kemudian yang berikutnya kan ini juga tidak hanya harus kita pandang problemnya hanya di nasional Indonesia. Internalisasi modal kan kita berhadapan dengan asing ada perusahaan transnasional, ada lembaga keuangan dunia, ada negara-negara maju yang saling bersaing dan juga dia mengalami krisis juga. Nah itu kan kadang dia belok kanan belok kiri kan semaunya dia. Nah kalau kita waktu dia belok kiri kita pandang harus ngikutin belok kiri juga atau kanan juga dengan undang-undang, pasti nanti akan kedodoran. Yang harus kita ciptakan kedaulatan, tidak mengikuti hal-hal tersebut. Nah, kembali ke itu ke diskusi kita kan namanya yang jilid 2 Pak Jokowi tertarik untuk masuk lagi ke produk legislasi karena mempergunakan istilah omnibus law gitu. Nah, kurang lebih kalau dikasih gambaran itu kan pas Mas Rambo ada 40 undang-undang. Kalau pakai proses biasa perlu waktu banyak, jadi ini sekali sabut lah bisa gitu kan orang ya benar juga ya kan gitu. Nah problem ini kalau kita ini kayak doa sapu jagat lah doa sapu jagat. Kalau cuma kan problemnya satu kan sebuah konsep ini kan harus disosialisasi, disepakati gitu. Itu. Nah sebagai negara hukum supaya tertib hukum kan berarti konsep itu kan harusnya diatur. Sebelum ke sana Mas, saya ingin tahu omnibus law itu konsepnya dari mana sih Mas? Ya sama juga kalau misalnya beginilah, apakah produk ekonomi kita itu murni Indonesia atau itu produk luar gitu? Ya mungkin waktu kita perang revolusi kemerdekaan, konstitusi banyak hal yang kita tuangkan sebagai produk Indonesia. Tapi kemudian peralihan politik yang kemudian membentuk orde baru sampai sekarang kan aslinya kita banyak mengekor konsep ekonomi politik. Misalnya aslinya sih tetap liberalisasi, cuman untuk negara dunia ketiga kita sebut developmentalisme lah, pembangunanisme. Nah, kita ikut mantra itulah itu. Nah kemudian sewaktu neoliberalisme memandang konsep pembangunanisme ini tidak memadai lagi gitu, harus dirubah, melahirkan konsep baru ya kita ikut juga ke arah konsep baru itu. Nah omnibus law juga sama, itu dipraktekkan di negara-negara Eropa misalnya begitu. Eropa? Iya, walaupun nanti ada studi sendiri lah soal bagaimana bentuk-bentuk praktek dari omnibus law gitu. Maksudnya adalah yang kita sampaikan bahwa ini sama sekali tidak dikenal dalam praktek hukum di Indonesia. Oh jadi ini masih kalau bahasa hukum ini hal yang baru lah. Ini konsepnya baru. Di Eropa gitu ya. Walaupun ahlinya pemerintah menyatakan sudah dari dulu diterapkan di Indonesia. Tapi pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi benar. Kalau sudah dari dulu dipraktekkan, kenapa tidak segera diatur aja begitu loh? Untuk membuktikan bahwa dari dulu itu ada. Jadi kita mau membenarkan yang biasa atau membiasakan hal-hal yang benar kan gitu. Kalau yang benar membenarkan hal yang biasa atau membiasakan hal-hal yang benar. Kalau kita membiasakan hal yang benar kan berarti konsepnya disepakati, ya kan? Disosialisasikan, banyak orang ngerti bentuknya itu, kemudian model penerapannya di Indonesia akan seperti apa gitu, kemudian diaturlah minimalnya di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kita mengenal konsep itu. Nah ini kan kemudian nggak ada sosialisasi, landasan hukumnya tidak dipersiapkan, kemudian dipergunakan. Nah sesungguhnya dorongan uji formil ini tidak semata-mata akibat adanya konsep baru omnibus law,
Karena konsep itu kan bisa didiskusikan kan. Jadi teman-teman itu sebenarnya menolak ini bukan karena baru, ya, tapi baru karena kita memandang di luar bahwa materinya itu berantakan gitu ya, atau banyak melanggar konstitusi, secara proses saja itu berantakan gitu. Misalnya begini, kita pikir kalau dulu Orde Baru ya nggak terlalu penting lah undang-undang, pakai pendekatan keamanan lah bisa gitu, walaupun dia merubah undang-undang juga. Nah kemudian sewaktu pasca reformasi kita sering menyebut, nah ini demokrasi prosedural ini, karena outputnya ternyata prosedur demokrasi untuk melakukan liberalisasi perekonomian gitu. Nah sekarang ini sudah outputnya liberalisasi, prosedurnya aja sudah udah dilanggar gitu. Prosedurnya itu sudah dilanggar. Nah salah satu bentuk dari pelanggaran prosedural itu tadi tidak dibahasnya atau tidak diberikan landasan hukumnya satu omnibus law. Nah kemudian disuruh tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai pengundang-undangan, itu memang partisipasi publik itu hampir tidak ada. Memang ada menarik soal waktu ya. Seringkali kita mengkritik ini bikin undang-undang waktunya lama banget. Kalau ini kecepatan gitu loh. Berapa bulan Mas? Nggak sampai setahun lah kurang. Setahun. Ya. Oh, membabat berapa undang-undang tuh Mas? Ya ada sekitar 70-an lah gitu. 70-an ya undang-undangnya. Yang harus. Nah, artinya cepat ya bagus lah gitu. Tapi kan prosedurnya tahapannya harus diikuti. Kemudian yang kedua kan menimbulkan kepastian hukum ya. Soal omnibus law, soal nanti bentuknya undang-undang cipta kerja, atau kemudian pertentangan antar peraturan yang diatur, termasuk kemudian nanti di soal materinya. Tapi yang terakhir penting juga adalah ketidakkonsistenan itu terjadi terus. Misalnya begini, omnibus law itu kan katanya mau menyederhanakan. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada banyak memerintahkan dibentuknya aturan pelaksana. Jadi ceritanya ini di undang-undang dibikin satu, tapi untuk pelaksananya ternyata memandatkan banyak peraturan. Nah itu kan jadinya kalau omnibus itu diartikan bis bis besar membawa banyak hal. Kalau ini Undang-Undang Cipta Kerja itu bis besar membawa puluhan undang-undang, tapi juga membentuk banyak bis kecil gitu loh. Jadi belakangnya ini lagi ada bis-bis kecil ya. Kemudian menimbulkan masalah. Itulah yang kemudian menjadi dorongan kepal. Ya udah kalau selama ini kita sudah uji materi gitu, dan materi yang kita uji sekarang terancam dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang kita promosikanlah pemajuan supaya terjadi pembentukan hak gitu ya, terkait dengan hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya dengar nih Mas, putusan ini termasuk monumental ya, karena baru kali ini katanya model uji formil katanya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun dinyatakannya inkonstitusional bersyarat. Tapi saya pengen dalam Mas, kenapa sih pilihannya kemarin kok? Kan ini tadi di awal Mas Gun cerita soal materinya begini. Tapi kok yang diuji malah kok yang uji formil? Ya, karena kan kita mengambil momentum ya. Satu misalnya begini, mau Undang-Undang Cipta Kerja ini mau kita apakan setelah disahkan? Meminta presiden bikin perpu untuk penggantinya Undang-Undang Cipta Kerja nggak mungkin lah gitu. Atau mengharap nanti di prolegnas tahun yang akan datang Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dirubah gitu misalnya. Itu juga secara politik tidak masuk akal. Yang kedua kan secara formal dan material kita menentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah kemudian kita memandang, nah ini kalau uji formil itu kan 45 hari. Jadi begitu DPR sama Presiden mengesahkan, 45 hari dari itu harus sudah masuk. Harus sudah masuk gitu. Jadi kalaupun nanti uji formil tidak berhasil, ya baru bisa uji materi. Oh, ini soal strategi ya. Uji formil dulu diuji begitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, dan waktu itu memang timbul banyak pesimisme gitu.
pesimisme secara politik itu juga ada, bahwa MK itu sudah di bawah naungan lah kurang lebih itu pemerintah. Kemudian yang kedua, ada banyak presiden uji formil itu tidak berhasil dilakukan gitu, karena memang nyari buktinya susah gitulah. Ya. Nah, tapi kita mengambil momentum itu dengan perhitungan menurut kita waktu itu kesalahannya itu kan sudah sangat terbuka. Misalnya soal perubahan penulisan gitu ya, atau perubahan materi ya, secara yang substansi setelah pembahasan. Jadi masih berubah materinya, begitu ya? Materinya itu berubah setelah pembahasan, masih berubah. Kemudian mau pengundangan juga mengalami perubahan gitu. Dan lain-lain lah kita. Saya dengar tuh halamannya sampai berkali-kali berubah-ubah. Ya, nah itu kan bisa saja misalnya DPR dalam keterangannya memandang Anda bisa dapat dokumen dari mana, kan itu resmi tidak resmi gitu. Tapi itu justru menimbulkan pertanyaan, loh berarti selama ini tertutup dokumennya itu susah didapat gitu. Atau berikutnya dengan berbagai macam dokumen, dan itu kan juga diminta oleh MK untuk menunjukkan seluruh dokumen. Artinya MK sendiri dalam perspektif dia itu memang terjadi perubahan-perubahan yang itu setelah pembahasan itu. Nah, kita kemudian memandang, nah ini kelihatannya nampaknya memungkinkan gitu kita untuk memiliki amunisi untuk melakukan uji formil gitu. Karena kalau MK nggak ngabulin, kelihatannya kebangetan sih orang. Ini kan sudah terbuka gitu. Sudah kelihatan terbuka gitu. Tapi kan dalam kenyataannya antara MK di bawah tekanan publik gitu, sorotan media sama pesimisme tadi itu ya memang ketemu, karena ketemunya kan kita hanya menang selisih 1 suara. Oh, jadi ini selisih 1 suara? Ya, kita hanya selisih 1. Berarti nyaris kalah ini sebenarnya. Nyaris kalah. Kalau bahasanya pernah kalah ya. Nyaris gitu. Tetapi kita untung bisa menangkan lah di situ. Artinya ya di luar teknik gugatannya gitu ya. Di luar teknik gugatannya kita maupun teman-teman yang lain, kemudian ahli-ahli yang dihadirkan, saksi, kemudian mekanisme baru yang diperkenalkan MK yaitu injangge, yaitu diizinkan. Jadi ada injangge. Iya, ada injangge, izinnya kita untuk memeriksa gitu ya dokumennya pemerintah gitu. Sebelumnya belum pernah dilakukan. Ada dilakukan itu. Nah, artinya seluruh proses itu memang kemudian membantu untuk menciptakan kondisi di mana kemudian Mahkamah Konstitusi itu kan menerima uji formil tersebut. Jadi substansinya, Mas, ini kita bicara substansi di uji formil. Apa sih yang sebenarnya membuat si MK akhirnya menyatakan bahwa nih Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dalam waktu 2 tahun begitu. Apa sih substansi yang diterima sama MK dari gugatan teman-teman? Yang diterima itu kan intinya, berarti kan menurut MK kan UUD 45 itu kan sudah mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kan itu didetailkan lewat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan itu ya harusnya sesuai dengan hal itu. Jadi kalau saya mau buat undang-undang harus sesuai dengan tahap itu. Secara proses, secara dokumennya dan sebagainya lah gitu. Nah, Mahkamah Konstitusi melihat di seluruh tahapan ini, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundang-undangan, itu terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang P3 yang kemudian dianggap itulah cacat formil. Karena cacat secara formil itu kemudian dinyatakan inkonstitusional begitu. Nah, apa saja yang cacat formil ya banyak, mulai dari naskah akademik. Saya dengar naskah akademiknya ya kalau berdasarkan injangge kita itu kan draft dulu baru naskah akademik. Jadi draft undang-undang dulu,
baru habis itu ada naskah akademik. Tapi ini menurut saya pelajaran buat kita semua ya. Ya. Dugaan saya ini ya hasil tengok-tengok sana sini gitu. Ya. Seringkali kan memang kita itu tidak memperhatikan naskah akademik. Seringkali sosialisasi itu ya draftnya aja. Jadi draft pasal per pasal saja. Pasal. Misalnya Mas Rambu sekarang refleksi sendirilah, merenungkan, ikut diskusi macam-macam undang-undang. Ya. Perkebunan, pelindungan petani dan sebagainya. Ya. Itu seringkali pegang nggak sih naskah akademik? Atau aslinya kita jarang, Mas. Bahkan nggak pernah baca kalau di tingkat perpres, ya, perda, ya. Pegang enggak. Nah itu menurut saya ada hikmahnya. Karena kebetulan sekarang disorot, akhirnya sekarang jadi masalah. Jadi sorot, jadi orang langsung bertanya. Sebelum baca isinya udah langsung naskah akademiknya mana gitu. Karena kalau kita baca undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan naskah akademik lampirannya draft RUU. Harusnya naskah akademik itu lampiran itu bukan kita dikasih draft RUU tanpa naskah akademik. Iya. Ya. Apalagi kalau itu cuma PowerPoint gitu loh. PowerPoint. Nah, ini yang kita dengar itu Mas. Ini ya gitu. Ya ada soal naskah akademik, kemudian soal perubahan-perubahan dokumen tadi itu, ya. Terus kemudian apa landasan omnibus law, gitu. Karena itu kan akhirnya menciptakan dampaknya begini kan, kita kan ada mengenal undang-undang baru, ya. Ada juga undang-undang yang mengganti undang-undang lama, ya. Gitu. Ada juga undang-undang perubahan, nah, gitu. Ada juga Perpu Omnibus Law ini tidak memenuhi itu semua. Nggak masuk kelamin yang mana begitu. Kelamin yang mana gitu lah. Jadi kalau undang-undang itu ada revisi, apalagi Mas? Kan ada undang-undang baru. Undang-undang pergantian. Ada perubahan. Ada juga Perpu. Gitu. Nah, ini mau masuk mana nggak jelas. Nggak jelas gitu. Nah ini yang menjadi masalah akhirnya. Ya itu. Nah kemudian yang lebih penting lagi ini yang menurut saya kategorinya dalam tanda petik penemuan hukum lah, artinya MK mencetuskan hal yang baru gitu. Ya walaupun belum nggak hanya sekali ya. Misalnya dulu kan waktu kita uji materi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu kan MK membentuk namanya indikator sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan pasal 33 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Nah di uji materi sebelumnya itu kan udah dijelaskan oleh MK apa yang dimaksud dengan menguasai itu apa gitu. Nah ini yang terbaru kan indikator sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua di uji materi undang-undang perjanjian internasional itu kan undang-undang perjanjian internasional yang berdampak meluas bagi rakyat, itu kan harus dengan persetujuan DPR. Dia ngasih apa indikator untuk membuat kategori berdampak meluas bagi rakyat itu ya ada beban APBN, ada kemudian pembentukan undang-undang yang baru gitu. Ya sama aja misalnya Sawitwood misalnya ikut ngamatin perubahan iklim gitu. Kemudian terjadilah konferensi internasional lewat PBB gitu soal konferensi perubahan iklim gitu. Nah hasil kesepakatan itu kan harus dilihat itu berdampak meluas bagi rakyat atau enggak, walaupun isunya kelihatannya lingkungan hidup loh, tidak hak gitu. Tapi kan ternyata dalam prakteknya perubahan iklim itu ada haknya, masuk ke ranah pelanggaran hak seringkali. Nah itu kan. Nah yang ini adalah yang penting adalah yang kemudian MK menyebut partisipasi secara bermakna. Nah ini yang dimaksud penemuan baru ini. Iya, baru itu, yaitu bahwa hak rakyat itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ya hak untuk didengar pendapatnya, kemudian dipertimbangkan pendapatnya, kemudian diberikan penjelasan. Nah ini secara teknis pasti kalau bagi pembentuk undang-undang jadi berat kalau untuk undang-undang ya. Jadi harus iya kan sekarang kan Mas Rambu misalnya ngasih penjelasan itu yang ngasih makna tadi ngasih masukan itu kan kemudian Mas Rambu akan tanya status kita ini masalahnya apa, kertas yang kami kirim itu dalam situasi seperti apa gitu. Oke lah yang pertama kemarin udah didengar gitu waktu kita nyerahkan.
Kita kan bisa nanya, kapan Anda ada rapat membicarakan masukan kita? Ya. Ya kan? Bukti risalahnya mana gitu loh, bahwa materi kita itu dirapatkan. Kemudian kan yang ketiga, kalau nggak masuk kan dikasih penjelasan. Nah, itu kan bisa ditanya atasnya itu. Nah, itulah pokok kenapa cacat secara formil gitu. Jadi ada pelanggaran tahapan, ada ketiadaan landasan omnibus law, ada soal ketiadaan partisipasi secara bermakna. Nah, sekarang kemudian kenapa muncul kalimat inkonstitusional secara bersyarat? Ya itu Mas, saya pengen mendalam itu Mas. Apa bedanya sih? Kadang itu kita dengar undang-undang dinyatakan konstitusional bersyarat, ada undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ini bedanya apa? Nah, kalau omnibus law ini kan dinyatakan sama MK ya bahwa ini inkonstitusional bersyarat dalam waktu 2 tahun. Ya. Boleh dikasih penjelasan nih Mas Gun? Maksudnya apa sih Mas Gun? Kita kasih contoh lah. Undang-undang sumber daya air. Ya. Sewaktu uji materi, MK nyebutnya konstitusional secara bersyarat. Karena waktu itu cara berpikirnya, kan MK ini kan kalau saya amatin ada juga pola-pola pembentukan pengambilan keputusan ya. Itu yang kadang berbeda itu. Kalau menurut MK waktu itu kan yang kamu nyatakan itu kan kurang lebih masih prediksi itu. Ya. Masih prediksi. Jadi kemudian dia memberi syarat kalau besok peraturan pelaksananya tidak sesuai dengan putusan MK, ya, maka undang-undang ini bisa jadi inkonstitusional. Maka waktu uji materi yang kedua kan yang ditunjukkan kan peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang sumber daya air. Ya. Kemudian oleh MK dinyatakan konstitusional, sehingga kemudian dicabutlah undang-undang itu, dibatalkan undang-undang itu, pulang ke undang-undang lama, undang-undang pengairan. Kemudian dibentuklah undang-undang baru, sumber daya air yang baru. Yang kedua, contoh berikutnya adalah undang-undang sistem budidaya tanaman. SBT. Itu kan barang siapalah kurang lebih begitu. Itu kan kalau dia mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih harus izin. Ini hubungannya dengan benih ya, dengan SBT ini petani untuk yang benih ya. Ya kan kemudian. Kan MK menyatakan undang-undang ini konstitusional sepanjang tidak diartikan untuk petani. Jadi artinya izin itu tetap berlaku, tapi tidak untuk petani. Ya, gitu. Itu namanya konstitusional Pak? Secara bersyarat. Jadi undang-undangnya ini benar ini, cuma tidak boleh untuk petani. Ya. Nah kalau sekarang undang-undangnya udah inkonstitusional, tidak berlaku. Artinya dia inkonstitusional. Kalau inkonstitusional kan berarti tidak berlaku, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, pertanyaannya kok ada kalimat bersyarat? Ya. Gitu. Bersyaratnya apa? Nah, MK dengan pertimbangannya memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi bukannya undang-undang ini berlaku dan diperbaiki 2 tahun. Tidak. Tapi undang-undang ini tidak berlaku, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian kalau pengen berlaku dan mengikat lagi selama 2 tahun, diperbaiki. Apa saja yang diperbaiki, otomatis kita harus merujuk ke pendapat mahkamah tadi itu. Tadi tidak hanya di kalimat memutuskannya gitu lah gitu. Itu misalnya itu tadi landasan omnibus law bagaimana? Kemudian yang kedua kan MK menyatakan tidak hanya perubahan tahapan, tapi juga perubahan substansi yang dikeluhkan masyarakat. Kan berarti substansinya harus dirubah. Nah yang ketiga adalah kan partisipasi secara bermakna tadi. Gitu. Nah apa yang membuktikan kok begitu tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat? Karena kemudian MK menyatakan pemerintah untuk menunda atau melakukan segala tindakan kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menunjukkan bahwa memang tidak berlaku begitu. Nah kemudian yang ketiga, secara proses pengambilan putusannya itu kan ada banyak pemohon. Ya.
keseluruhan prosesnya mungkin bisa kita gambarkan ada pemohon uji formil campur uji materi sama yang uji materi. Tapi karena ini prosesnya formil itu penting, prosesnya harus didahulukan, maka yang uji materi kan di belakangin. Bukan di belakangin, udah dilepas dulu lah. Dilepas gitu. dulu. Udah nggak lanjut lah gitu, nggak lanjut. Makanya yang dilanjutkan hanya formil. Ya. Nah waktu uji formil, nah memang MK ini dulu seringkali kalau perkaranya sama, dia dibacakan bareng. Ada juga pernah juga perkaranya tidak sama, yang ditolak dibacakan dulu gitu, kemudian yang belakangan nanti yang diterima gitu. Ada juga pola begitu. Atau sama-sama diterima, tapi dia ada jangka waktu. Jadi misalnya migas itu, yang Muhammadiyah duluan, yang Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu belakangan udah lama, maka cenderung ikut aja bisa hidup gitu. Nah di uji formil ini juga sama, yang dibacakan kan satu aja gitu. Jadi ada yang penggugat nomor berapa begitu ya? 91 itu yang dibacakan. Kemudian yang belakangannya kan ngikut aja putusannya. Dengan kalimat yang harus kita garis bawahi adalah objek sudah tidak ada. Karena sudah diputus. Sudah diputus yang 91. Nah itu kemudian sekarang kan muncul lagi gelombang uji materi. Karena mungkin orang memandang nggak pasti ini cipta kerja ini berlaku atau enggak gitu. Karena memang di dalam putusan MK-nya ada kalimat bersyarat tadi itu kemudian kan melakukan uji materi gitu. Nah ternyata semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan kalimat objeknya tidak ada. Artinya menurut MK ya memang objeknya UCK ini tidak ada. Artinya itu sudah, kalau orang Jawa bilang sudah tawala-wala lah. Nah, tugasnya si DPR pemerintah kan harusnya ya satu memperbaiki, kemudian menunda gitu. Sebelum masuk ke situ Mas, saya mau dalami dulu nih Mas. Itu kan ada katanya tindakan strategis. Apa sih Mas kalau yang dimaksud itu? Saya pengen dalami dalam persepsi Mas Gun. Kalau dibilang tindakan strategis kan tidak boleh mengeluarkan kebijakan dan tindakan strategis ini apa nih Mas kalau boleh saya dalami itu Mas? Ya kalau dilihat asal katanya kebijakan strategis itu kan kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja bagian awal kan disebut. Artinya yang diatur oleh UU CK itulah kebijakan strategis. Soal perizinan, soal investasi, ketenaga kerjaan. Jadi semua yang diatur dalam Undang-Undang CK itu adalah strategis. Iya kan itu Undang-Undang Cipta Kerja mengumpulkan dulu kebijakan strategis Undang-Undang Cipta Kerja apa begitu, kemudian kan baru diatur di bawahnya dengan merubah berbagai macam undang-undang yang dipandang membantu konsep strategis ini. Gitu. Kemudian yang kedua kalau harus menafsir gitulah, ya itu tadi bisa pakai putusan perjanjian internasional. Strategis itu ya atau berdampak meluas kepada rakyat itu kalau beban APBN. Kemudian yang kedua adalah mengakibatkan terbentuknya undang-undang baru. Nah, timbul pertanyaan tuh, lah ngapain kok pakai putusan perjanjian internasional? Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merubah sejumlah undang-undang pangan, hortikultura, peternakan, perlindungan dan pemberdayaan petani yang itu merupakan rekomendasinya WTO. Jadi WTO menggugat atau menuntut Indonesia untuk merubah sejumlah undang-undang. Nah, ternyata kemudian dirubah benar lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ya nggak apa-apa kita mempergunakan hal itu gitu. Saya dengar tuh juga pemerintah itu agak ngel-ngel dikit gitu. Dia bilang nih kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibilang tidak berlaku gimana nih, bisa mandek nih negara ini. Nah seharusnya gimana Mas? Kalau ini nggak berlaku berarti berpulang ke yang lama atau bagaimana Mas? Ya yang pertama ya mengamati pidato presiden. Pidato presiden kan menyatakan tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan. Itu kan
Kalau uji materi itu ada pasalnya yang dibatalkan. Ini kan uji formil. Jadi ini kayak mana yang gatal, mana yang digaruk beda gitu ya. Kami harus mengevaluasi tim yang bikin statement itu gitu. Ini bukan uji materi, ini uji formil, prosesnya yang diperiksa. Dipersoalkan. Kemudian yang kedua kan, kalau Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijalankan, kan berarti pulang aja ke undang-undang yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, yang nggak bisa berjalan kan hanya khususnya di materi pertanahan, karena itu RUU pertanahan gitu. Ya. Soal itu, nah itu kan bisa disisihkan karena memang masalah materi yang coba jadi kembali ke undang-undang yang lama itu menurut saya bisa dilakukan gitu. Itu satu ya. Terus yang kedua itu tadi, apa benar yang diatur itu sesuai dengan situasi. Misalnya ini di perkebunan kan ini saya buat. Apakah benar terjadi ketidakmudahan investasi di perkebunan kelapa sawit? Karena itu jawabannya gampang. Kan ada impres moratorium sawit itu mencerminkan investasinya itu deras itu loh. Kenapa harus di stop dulu makanya? Kan itu berarti nggak sesuai tuh. Asumsinya kenapa kok ada moratorium pasti ini gampang sekali, mudah sekali. Iya, kenapa kemudian moratorium? Kan berarti loh nggak sesuai itu. Kemudian yang kedua, apa benar fasilitasi pembangunan kebun masyarakat itulah yang menghambat investasi di perkebunan kelapa sawit sulit masuk gitu. Dalam kenyataannya kan itu persyaratan untuk sertifikasi itu berbondong-bondong perusahaan menyatakan kami siap sertifikasi berkelanjutan. Salah satunya kan pemberdayaan masyarakat. Semuanya siap. Kenapa materi itu yang itu tadinya awalnya fasilitasi kebun masyarakat itu dihapus loh. Nah itu kan sekarang 20% ini aja itu kan cerminkan betapa kita itu, maksudnya kita itu pembikin undang-undangnya itu bimbangisme itu loh. Bimbangisme. Gimana? Ya 20% dulu nggak diatur lewat undang-undang, kan? Diatur kan regulasi. Naik jadi undang-undang, ya kan? Kemudian kita uji materi di MK gitu. Udah dipertegas itu konstitusional, gitu kan 20% itu konstitusional, kemudian dipertegas 20% terletak di mana menurut MK kan terletak di areal yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, kata areal ini kan mengakhiri konflik antara jadi 20% ikut izin atau ikut HGU, ya kan gitu. Kan berarti gampang toh. Ya dari areal yang dia kuasai itu yang berizin, yang kemudian yang izin itu berubah menjadi HGU. Karena kan kemudian putusan mereka menyatakan kan tidak izin dan garis miring HGU, tapi kan izin dan HGU. Jadi izin dan HGU itu kan paralel. Nah ini kan masih debat ikut izin atau ikut kan udah selesai gitu tuh. Yang dikuasai yang memiliki HGU, izin dan HGU. Bagaimana kalau tanahnya nggak punya izin dan HGU? Ya berarti bukan tanahnya dia kan? Ya kan ya berarti masuk ke reforma agraria. Kemudian sudah diatur lagi oleh berbagai macam regulasi, Permentan, pedoman izin perkebunan, Permentan ATR soal HGU, ya gitu tuh. Kemudian ya dalam rangka sertifikasi, ISPO, rencana aksi kelapa. Nah, termasuk impres moratorium sawit lah, dia disebut di situ tuh bahwa HGU yang berasal dari hutan 20% dari hutan untuk sawit, 20%-nya harus untuk masyarakat. Tiba-tiba dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu kan kalau secara teknis kan timbul pertanyaan, nah hasilnya kemarin bagaimana pelaksanaannya? Tidak pernah dipublikasikan gitu tuh. Terus yang kedua kan timbul pertanyaan, aslinya apakah pemerintah itu di bawah tekanan macam-macam itu loh, sehingga bimbangisme itu terjadi gitu loh. Habis putusin ini mungkin ada lagi yang datang terus kemudian bingung sendiri gitu loh. Kan itu kan gonta. Nah akhirnya kan itu tadi kalau kembali ke pertanyaan awal kan berarti apakah produk hukum ini mewakili gambaran situasi yang real di lapangan? Ternyata dalam kasus perkebunan tidak sesuai.
tidak sesuai sama sekali gitu. Kemudian yang kedua, apakah Cipta Kerja enggak, ternyata memperumit. Ya tadi gambarannya bis besar, belakangnya banyak bis-bis kecil ya nanti ya. Termasuk di perkebunan kan. Kemudian yang ketiga itu mencerminkan lapangan kerja yang hendak diciptakan aja dalam kasus perkebunan ini aja. Itu menunjukkan memang tidak untuk petani pekebun. Ya. Walaupun yang mengatur nasibnya dia dirubah gitu. Memang itu diciptakan untuk kemudahan usaha itu ya memang untuk pengusaha gitu. Jadi kemudian berusaha itu dalam kerangkanya investor, bukan investor. Rakyat ya. Nah, karena aslinya untuk investor, cuman kan investasi ini kan kalau punya pabrik punya buruh. Kemudian peraturan soal ketenaga kerjaan dirubah gitulah. Nah, soal pelembagaan usaha memang kemudian soal koperasi, badan usaha milik desa itu dirubah. Tetapi untuk yang petani, nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan ini apes ya. Apesnya kenapa? Tidak dalam rangka cipta usaha untuk mereka. Jadi ini cipta kerja kerjanya pengusaha gitu Mas. Itu tapi hal-hal yang menguntungkan dia di berbagai macam perundang-undangan ternyata dirubah untuk kemudian malah tidak menguntungkan dia. Jadi ini kategorinya tidak hanya diabaikan, sudah masuk kategori diskriminasi menurut saya, diskriminasi untuk petani, nelayan dan masyarakat yang bekerja di Jadi paradigmanya ini cipta kerja lebih ke pengusaha bukan untuk masih mending buruh itu disebut kan. Masih mending. Sehingga kemudian ini terbukti loh dalam proses sosialisasi, dalam proses persidangan. Saksinya pemerintah itu kan buruh terus, nggak pernah dia menghadirkan saksi dari petani. Oh gitu Mas ya? Iya. Jadi buruh terus jadi. Iya. Buruh sendiri aja yang dalam tanda petik kena proses dialog gitu aja, dia merasa dirugikan. Apalagi petani yang nggak diajak ngobrol ya. Yang nggak ngobrol sama sekali. Nah Mas, ini kan kita sudah tahu nih, MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat 2 tahun. Nah, ke depan ini bagaimana nih? Dalam rangka pemerintah, sebaiknya bagaimana? Mungkin kalau kita menyarankan lah ya, sebaiknya apa? Apa ya sudahlah nggak usah dilanjutin, toh yang ini begini, atau bagaimana ini Mas? Atau sebagai masyarakat sipil begitu? Saya pemerintah ya harus menetapi keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa aja dia ngotot ya, walaupun ngototnya tadi itu apakah gara-gara salah persepsi gitu ya. Ini uji formil dikira uji materi tidak ada. Ya. Atau dia power yang tidak dipergunakan gitu. Dalam proses ini dapat kita lihat kan Undang-Undang Cipta Kerja belum diperbaiki. Proses ini yang masuk ke agenda itu kan justru agenda prolegnas, maksudnya kan perbaikan undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nampaknya kan mau cari gampang, omnibus law-nya mau dicantumin lah di situ. Nah, proses penundaan kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan cipta kerja itu masih berjalan. Tapi kan ini sekali lagi, ketidakpastian hukum itu pasti akan juga menimbulkan ketidakpastian usaha. Dan pemerintah kita ini kan tidak hanya sendirian, dia berkomunikasi habis ini dia dengan G20, ya kan, dengan banyak mekanisme hubungan internasional, baik itu aktor negara maupun aktor non negara. Yang pasti dia akan menyimpan pertanyaan, ada kepastian nggak ini kalau cuma kekuasaan yang didorong, bukan hukumnya yang dipastikan. Nah, menurut saya Presiden harus mengantisipasi hal seperti itu, gitu. Gitu. Aslinya bisa diukur begini kan. Waktu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, geliat investasi tinggi atau tidak, atau malah biasa aja. Dalam kasus IKN ada yang pergi kan. Ya kan. Nah, justru kalau mau selamat ya menuruti kata konstitusi MK. MK daripada meneruskan proyek politik yang nanti akan
tidak berkelanjutan gitu. Apalagi ya situasi internasional dinamis juga kan, kemudian situasi politik nasional kan juga dinamis juga. Ya. Partai politik ini mungkin semuanya bersatu kemarin untuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, tapi nanti dengan perubahan arah politik menjelang Pilpres 2024 bisa jadi akan terjadi bargaining position gitu ya. Itu akan mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun produk pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Jadi caranya pemerintah memang harus menempati apa yang direkomendasikan, diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalaupun ada nih Mas, pemerintah ngeyel nih, dia bikin undang-undang pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu sebagai masyarakat sipil melihatnya gimana nih? Ya kita melihatnya kan satu kan berarti ini secara politik ya, secara politik kan berarti ini mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau secara putusannya itu kan berarti mengabaikan sebuah produk hukum. Kalau kemudian mengabaikan mandat konstitusinya kan berarti pengabaian terhadap konstitusi itu sendiri. Satu itu kalau politiknya begitu. Nah sekarang kan kalau secara teknis lah advokasi hukumnya akan seperti apa gitu. Nah menurut saya putusan MK ini kan bisa jadi semacam indikator gitu ya. Yang indikator pelanggaran putusan MK itu apa gitu. Gitu. Nah menurut saya indikator ini harus disosialisasikan ke masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat utamanya, sehingga kemudian akan timbul inisiatif atau mekanisme pemantauan, monitoring gitu. Karena kalau pembentukan peraturan perundang-undangan mungkin gampang kita tarik gitu ya. Kita lacak. Nah yang mau perlu jaringan yang luas itu kan pelaksanaan kebijakan strategis di daerah. Nah itu kan hasil pemantauannya kita kumpulkan kemudian akan jadi bahan advokasi ini. Bahan advokasi ini. Jadi misalnya kalau dalam kasus Undang-Undang Sumber Daya Air kan berarti pelanggaran konstitusi itu kan harus memang diuji di MK kembali gitu. Atau dengan MK memperkenalkan Injaga sebagai cara baru, apakah MK juga akan membentuk cara baru juga? Maksudnya gimana nih Mas? Nah kan dia tadinya kan tidak dikenal Injaga tuh. Kemudian dia memperkenalkan Anda boleh Injaga. Sama juga misalnya kita ke MK ini pelanggaran putusanmu. Apa sikap Anda gitu kan. Nah kita kan belum tahu apa yang dia akan rumuskan gitu kan. Kan tapi bisa dicek kan nanti di sana gitu. Itu atau yang kedua kan berarti kalau induknya itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka berarti aturan pelaksananya sudah kehilangan. Klien induknya. Kehilangan cantolannya. Itu kan harusnya itu serta-merta nggak Mas? Ya harusnya serta-merta. Cuman kan kadang karena ini proses hukum kadang harus dibawa ke proses hukum gitu loh untuk diberikan ketetapan hukum misalnya. Jadi harus di judicial review juga. Misalnya ke Mahkamah Agung gitu loh. Nah teknisnya nanti ada sendiri lah itu dari sekian banyak itu teknisnya itu seperti apa. Tapi menurut saya yang paling penting itu di luar apakah ke mekanisme MK, ke mekanisme MA atau ke tekanan politik begitu, itu adalah sesungguhnya ya pelanggarannya itu kita kumpulkan jadi pemantauan gitu. Nah pelaporannya itu kan nanti modelnya macam-macam begitu. Begitu. Nah itu dan itu harusnya disadari oleh pemerintah dan DPR bahwa apa yang dilakukan itu kasat mata. Nah yang kasat mata itu sekali lagi kalau kita kembali ke refleksi awal tadi itu kita nggak bisa mengikuti gerak modal kanan kirinya dia gitu. Otomatis dia sebaiknya memang tidak berimajinasi terhadap hal itu. Dia harusnya membangun kekuatan ekonomi fundamental ekonomi nasional gitu lah dengan didukung oleh jaminan kepastian hukum, jaminan kepastian usaha, perlindungan hak gitu. Dia akan lebih kuat begitu daripada dia mengikuti gerak modal internasional. Misalnya Amerika dulu mendorong kerjasama Asia Pasifik itu kan
oleh Trump dicabut. Ya. Nah ini sekarang kan mesti akan muncul lagi bentuknya Baru. gitu, bentuknya baru apa gitu. Sama juga di perjanjian WTO ada yang kasus itu terhenti gitu ya, isunya gitu, terutama yang spesial produk ataupun yang produk pertanian. Tapi akan jalan lain akan ditempuh secara regional, secara bilateral. Sama juga kalau kita dulu membayangkan zamannya Pak Harto, nggak mungkin kita investor dari Republik Rakyat Tiongkok, ya kan? Nah sekarang malah iya gitu, malah iya gitu. Nah itu akan membawa banyak proses yang harusnya kita antisipasi. Oke, berarti Mas dalam kerangka ini kemudian berinvestasi itu penting, tapi tidak semata-mata harus semua dijalankan berdasarkan itu. Ada aspek-aspek lainnya yang tadi dicerita Mas Gun. Betul. Nah kalau sewaktu saya mengikuti sebuah kelompok kerja ya kaitannya dengan melakukan analisis dan evaluasi perundang-undangan terkait pertanahan dalam rangka easy of doing business tadi itu, di sesi pertama saya langsung menekankan bahwa pasal 33 UUD 45 itu menciptakan dua hal. Satu pembatasan, yang satu pemberdayaan. Pembatasan terhadap hal yang besar-besar. Jadi memang yang besar-besar tidak boleh masuk ke semua pihak. Yang kedua adalah pemberdayaan. Yang kedua adalah pemberdayaan. Nah, kemudian yang berikutnya, jika easy of doing business itu dari Bank Dunia, nah kita juga harus merenungkan juga bahwa Bank Dunia itu juga terlibat juga di dalam atau memberikan dukungan lah gitu dalam pembentukan beberapa proses peraturan perundang-undangan gitu. Nah itu kan berarti harus match kan gitu cara pikirnya supaya nanti indikatornya berubah bingung lagi kita gitu. Jadi Mas kesimpulannya pola-pola model omnibus sebenarnya selain pola-pola omnibus itu ada loh cara-cara lain untuk menguatkan rakyat, juga memudahkan katakanlah kemudian berinvestasi. Investasi dalam ini bukan hanya pengusaha saja. Mungkin sebagai kata akhir kali Mas, mungkin bisa disimpulkan apa sebaiknya bagaimana Mas? Ya kan selama ini kan yang selalu dikeluhkan pengusaha yang benar maksudnya. Pengusaha yang benar itu artinya pengusaha yang pembentukan modalnya, kemudian akumulasi modalnya, ekspansinya itu tidak berharap dari proyeknya pemerintah. Proyeknya pemerintah itu kadang terkait juga dengan penanaman modal internasional. Misalnya yang membangun industri nasional itu kan pasti, dan di dua-duanya aslinya itu kan juga keluhan terhadap yang namanya ekonomi biaya tinggi. Nah ekonomi biaya tinggi itu kan tidak ada kaitannya dengan perlindungan haknya masyarakat. Justru kalau ada pengusaha meminta untuk upahnya direndahkan aja lah gitu, atau yaudahlah ekspansi tanah tidak perlu melindungi hak tanahnya warga desa, itulah yang justru akan biaya tinggi, malah menimbulkan biaya tinggi gitu. Biaya tinggi itu ya bisa biaya yang sudah kita kenal suap, atau biaya untuk menangani konflik yang terus menerus. Misalnya gini, dibentuklah peraturan setingkat menteri misalnya gitu soal HGU itu bisa selesai dalam 14 hari. Administrasinya mungkin bisa 14 hari, tapi yang harus disadari bahwa ada banyak tanah itu yang berkonfliknya tidak diselesaikan. Begitu HGU-nya muncul, ternyata itu sudah dalam penguasaan warga yang berposisi itu hak atas tanahnya. Di kehutanan juga seperti itu. Ada klaim masyarakat, atau itu dulu tanah terlantar atau hutan terlantar ditinggal kemudian digarap masyarakat. Kalau di kebun ternyata timbul izin atau hak baru, atau kemudian kalau di hutan itu restorasinya ternyata pakai badan usaha tidak pakai petani setempat misalnya begitu. Itu bener izinnya cepat, cuman kepastian bisa dilaksanakannya tidak ada jadinya begitu. Begitulah. Termasuk misalnya yaudahlah di luar negeri kan
kita bisa punya hak atas tanah. Ya. Kalau kita mau manggil luar negeri berinvestasi, mereka butuh rumah gitu. Ya. Butuh rumah, tapi kan kita di UUD 45 orang asing nggak bisa memiliki hak milik gitu. Ya. Ya udahlah pakai satuan rumah susun, tapi di bawahnya hak sewa gitu. Ya. Ternyata tidak ada pengembangan apartemen yang bawahnya hak sewa gitu. Ya. Nah, akhirnya tidak bisa dijalankan Ya. produk hukumnya. Jadi intinya Mas, kalau dibilang omnibus itu bisa ya, bisa tidak, begitu ya? Iya. Ini omnibus hanya cara. Hanya cara yang harus disepakati dan diatur landasan hukumnya. Oke. Karena pasti di seluruh negara itu terjadilah namanya modifikasi itu. Oke. Jadi yang ditolak itu bukan soal ininya, tapi proses yang kemarin itu, formilnya yang ini ya. Oke, Mas Gun, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Pasti tadi kita sudah dengar cerita Mas Gun ini ya, panjang lebar soal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Kita ketemu lagi dalam sesi virtual talk show berkenaan bagaimana Undang-Undang CK pasca putusan MK. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.